Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita yang utama, salat berjamaah lima waktu di masjid. Insyaallah itulah sebagai nusrullah, sebagai pertolongan Allah menuju jalan surga insyaallah. Sehingga kita akan diberi naungan nanti di yaumil hisab, yaumil mahsyar, saat semua manusia hiruk pikuk, saat semua manusia gemetar hatinya menghadapi daripada ahkamul hakimin, pengadilan Allah yang sangat adil insyaallah. Kita diberi naungan saat semua orang ketakutan, saat semua manusia di hari kiamat, yaumil ba'as, hari pembangkitan, semua manusia sangat guncang hatinya diperhadapkan di hadapannya surga atau neraka. Inilah otentik daripada kita menjalankan ibadah salat 5 waktu. Kelak kita akan diberi naungan di yaumil mahsyar, yaumil hisab. Ini pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa menjaga ibadah kita, yakni puasa Ramadan dan puasa sunnah, puasa Daud kalau perlu, 1 hari puasa 1 hari tidak, atau puasa Senin Kamis, atau puasa 3 hari dalam 1 bulan, di tengah-tengah bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 sebagai sunnah Nabi. Ini jadi koridor hukum ataupun dalil ataupun sunnah Nabi. Kita bisa puasa Daud, yakni 1 hari puasa 1 hari tidak. Kemudian kita puasa tengah bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan di langit, maksudnya bulan tahun Hijriah. Kemudian puasa Senin dan Kamis, itulah perintah, bukan perintah ya, sunnah daripada Nabi Muhammad SAW tentang puasa. Boleh juga puasa setiap hari, boleh, asal tidak memberatkan, itu boleh. Hukumnya puasa setiap hari boleh, asal tidak memberatkan dan asal tidak membuat loyo ibadah-ibadah lain, jihad kita, ibadah kita yang lain. Ini ataupun juga pekerjaan kita yang lain. Ini usul fikihnya. Puasa tiap hari boleh asal tidak memberatkan kita dalam menjalankan rutinitas kita
salat 5 waktu dan ibadah bid'ah lain. Kerja, asbab dunia, mencari rezeki, ini adalah usul fikihnya. Pendengar yang rahmati Allah, puasa adalah ibadah yang paling panjang. Ibadah yang paling panjang. Ibadah terpanjang, sehingga terbanyak kita mendapat pahala. Tidur kita dapat pahala, diam kita dapat pahala saat kita berpuasa. Dari detik ke detik selama puasa kita dapat pahala, yakni pahala menahan daripada makan, minum, dan hubungan suami istri. Dari terbit fajar sampai atau subuh sampai terbenam matahari atau maghrib, sekitar 13 jam lebih, kira-kira 13 jam lebih daripada 13 jam setengah saja kita berpuasa di daerah Khatulistiwa, dari terbit fajar subuh sampai ke terbenam matahari atau maghrib, 13 jam setengah insyaallah. Tubuh kita selama itu tidak boleh mendapat asupan makan, minum, zat-zat daripada yang diperlukan tubuh, unsur-unsur kimia daripada makanan-makanan atau cairan air yang kita minum, sehingga tubuh ini karena tidak ada cairan atau makanan atau unsur-unsur vitamin, mineral, protein masuk ke tubuh, maka tubuh selama 13 jam itu akan mengadakan autolisis. Auto itu adalah otomatis dengan sendirinya, lisis adalah proses, jadi penciptaan daripada tubuh, imun tubuh, juga zat-zat antibodi, kekebalan tubuh yang selama kita tidak berpuasa kita selalu diasupi oleh zat-zat antioksidan atau natrium atau asam atau vitamin C, jeruk itu adalah sebagai antioksidan, sehingga tidak ada itu selama puasa maka tubuh akan mengadakan autolisis. Autolisis ini adalah proses penciptaan sendiri daripada imun kekebalan, kemudian racun-racun mulai detoksinasi racun tubuh, karena hati, ginjal tidak terforces mendetoksi daripada makanan, sisa-sisa makanan harus ditoksinasi di dalam hati, racun-racunnya dibuang dari hasil pencernaan metabolisme tubuh. Ginjal juga, ginjal ini adalah untuk darah, cuci darah itu ginjal. Kalau hati atau liver adalah untuk detoksinasi, pengeluaran racun-racun tubuh. Kalau kita tidak ada asupan makanan selama puasa, maka yang didetoksi adalah sisa-sisa zat yang tertimbun di jaringan-jaringan tubuh yang tidak sempat didetoksinasi karena hati atau liver sibuk terlalu berat mendeteksi dari sisa-sisa makanan, maka kerjanya sekarang adalah mendoktinasi atau
membuang racun-racun daripada yang masih tersisa di dalam tubuh, sehingga tidak akan terjadi lagi jaringan-jaringan tumbuh, jaringan tumor, jaringan merusak tumor, ataupun juga kanker, jaringan rusak yang tumbuh. Kanker itu adalah jaringan rusak, sehingga itu akan disehatkan, ditoksinasi, karena racun-racun dari hasil makanan kita ditoksinasi saat kita berpuasa, tidak ada lagi zat makanan yang ditoksinasi, maka dia mendetoksinasi daripada fungsi-fungsi sel yang rusak sudah ditoksinasi, tumor-tumor yang ganas sudah dihancurkan oleh fungsi daripada hati, liver atau ginjal yang prei atau istirahat saat tidak mendetoksinasi daripada makanan kita. Dia beralih menjadi detoksinasi daripada sel-sel yang tertambat, sel-sel yang mati, sel-sel yang merusak, calon-calon kanker, calon-calon tumor, semua ditoksinasi saat istirahatnya pencernaan makanan kita. Itu yakni dalam saat puasa, sehingga puasa itu sudah benar kata Nabi, sumu tasihu, berpuasalah agar sehat. Jadi fungsi sel, peremajaan sel, ini fungsi peremajaan sel dan membunuh sel-sel yang mati. Sel-sel yang mati yang tumbuh, bayangkan ada sel-sel yang tumbuh yang tumor, kanker, itu tidak berfungsinya sel. Kanker hati, kanker ginjal, kanker pankreas, atau tumor tumbuh besar. Tumor itu tumbuh besar, membesar, jaringan yang tumbuh yang membesar, yang tidak diperlukan, jaringan yang bukan fungsional, jaringan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dia membesar, mendesak daripada paru-paru kita, terdesak dari pertumbuhan tumor itu, sehingga paru-paru kita tertekan, tidak bisa bernapas. Itulah. Jadi jangan dikira kita sehat di luar, di dalam ada tumor, nauzubillah min dzalik. Sudah mendesak paru-paru, sudah nafas kita, matilah kita. Paru-paru sudah terdesak daripada pertumbuhan tumor ini. Kenapa? Inilah sehingga kita berpuasa untuk melawan, untuk menghancurkan sel-sel tumor itu. Tumor ini tumbuh, membesar, menekan paru-paru, nauzubillah, menekan hati, nauzubillah, menekan usus, habis kita. Mempres, usus kita dipres, nauzubillah, habis kita, tidak bisa pencernaan makanan kita, muntah terus, tidak bisa masuk makanan, tidak bisa mengalir, tidak bisa keluar. Ini yang ditakutkan, inilah penyakit di dalam ini. Kita sehat, tiba-tiba ada tumor, habis kita. Tumor ganas, supaya tumor ganas itu tidak ada atau mati sel-sel itu, maka kita harus berpuasa. Tidak hanya puasa 1 bulan Ramadan tiap tahun, tapi diusahakan kita puasa Senin Kamis lah. Senin Kamis meningkat ke puasa 3 hari pertengahan bulan, 13, 14, 15. Mulai tingkatkan lagi puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu puasa tidak, 1 hari tidak, 1 hari puasa, selang-seling begitu. Betul, kalau mampu kita puasa setiap hari, itu tambah sehat,
Inilah ajaran Allah, perintah Allah yang maknanya lebih daripada menjaga kesehatan kebugaran tubuh kita. Ini puasa. Maknanya lebih kepada sumutasi berpuasa agar sehat. Lebih ke situ. Toh sama juga kita makan, ya katakan 2 kali 1 hari. Puasa juga begitu. Saat makan sahur dan makan berbuka puasa 1 hari, 2 kali. Kadang kita makan 3 hari. Pagi, siang, sarapan, siang dan malam. Pagi, sarapan, siang dan malam. Ini pendengar yang rahmati Allah. Ini. Sehingganya inilah perintah Allah. Puasa. Tujuannya juga utamanya adalah menahan nafsu. Saat puasa kita lemah, loyo. Kalau kita berbuat maksiat kita akan terjaga. Kenapa harus bertengkar? Atau saya dalam keadaan puasa ini, ya itu loyo, ya itu mengandalkan syahwat. Saat kita makan kenyang terus setiap hari, maka syahwat kita naik, libido kita naik, seksual kita naik. Nauzubillah. Ini pendengar yang rahmati Allah. Ada penyakit yang terapinya dengan puasa. Ada terapinya dengan puasa. Yakni untuk meninggikan imun kita, memperkebal imun kita, menambah imun kita, daya tahan tubuh dengan puasa. Jadi sudah saya katakan dari puasa adalah untuk secara otolisis tubuh menghasilkan imun, kekebalan tubuh melawan penyakit. Tanpa diimunisasi, tubuh sudah kebal imun dari penyakit, dari virus-virus, antioksidan. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Marilah kita gerakan hidup sehat dengan puasa. Di samping kita sehat, kita dapat pahala. Puasa seperti petunjuk Nabi. Puasa seperti petunjuk sunnah Nabi, dan memang ibadah wajib puasa yakni di bulan Ramadan 1 bulan. Kenapa berpuasa? Itulah perintah Allah. Setiap perintah Allah, setiap yang dilakukan oleh Nabi itu sangat banyak manfaatnya, karena itu suruhan Allah, wahyu dari wahyu Allah. Itu Nabi bertingkah laku itu semua suruhan Allah sebagai suri tauladan. Itu kalau suruhan Allah, wahyu atau suruhan dari Allah, maka Allah adalah maha pandai. Maka itulah pendengar banyak manfaatnya. Kenapa kita harus sholat berjamaah 5 waktu di masjid yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, di Lauhul Mahfuz, di arsy Allah, langsung diterima di sana. Kenapa? Itulah pentingnya makna sholat 5 waktu. Pentingnya sholat 5 waktu kita laksanakanlah. Hayya 'ala sholat, hayya 'alal falah. Mari sholat, mari menjemput kemenangan. Kita ke masjid, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Tak usah lagi kita dibantah. Tak usah. Kalau kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, apa yang dicontohkan Rasul itu, yang perintah Rasul itu dari Allah. Kita sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taati, itu saja. Tidak usah kita membantah. Kita ini apa sih, manusia? Hina kita ini, dari setetes air mani yang hina, disempurnakan penciptaannya jadi manusia di rahim ibu. Hina kita. Tidak boleh menentang Allah. Allah itu yang maha pandai. Minimal kita sami'na wa ata'na, mendengar dan taatilah perintah Allah. Tidak mungkin perintah Allah itu tidak masuk akal atau sangat memberatkan. Tidak mungkin. Sholat cuma 5 atau 10 menit. Paling cepat 5 menit sudah selesai. Paling lambat ya 10 menit.
Sudah selesai mas itu sholat. Tidak lama. Kali 5 kali 1 hari. Tidak berat, tidak lama. Tapi faedahnya sangat besar. Faedahnya terbesar nanti kita dinaungi saat di yaumil hisab, yaumil mahsyar, kita dinaungi saat semua orang gerah, semua orang takut, semua orang kepanasan, kita dinaungi dengan apa? Sholat itu di masjid. Sekali lagi di masjid. Kalau 5 waktu itu di masjid. Pada di masjid tertolak karena kita sholatika kama sholati. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Itu Nabi sholat 2 rakaat subuh, kita 2 rakaat subuh. 4 rakaat zuhur, kita 4 rakaat zuhur. Nabi sholat di 5 waktu di masjid, kita di masjid. Itu dalil fikihnya, sholatnya sebagaimana aku sholat. Tidak ada mas, wajib sholat di masjid, titik. Wajib, titik. Jumhur ulama mengatakan tidak sah sholat di rumah, tidak sah. Ke masjid mas, supaya kita tidak sombong, kita ketemu orang. Kita kan sombong, tidak mau ketemu orang. Apa sih dia, na'udzubillah. Sombonglah dia, kesian. Kalau dia dari status air mani yang hina, tidak berhak sombong. Yang sombong adalah Allah. Sama karena apa? Qul kullu minillah, katakan semua dari sisi Allah. Ini pendengar yang rahmati Allah, esensi daripada ibadah itu kembali kepada kita semua, bukan kepada Allah. Allah tidak butuh disembah. Allah itu qiyamu binafsi, bisa berdiri sendiri tanpa butuh selain Allah. Pada hakikatnya sholat itu untuk diri kita sendiri, untuk sehat supaya kita sholat 5 waktu di masjid supaya kita sehat, untuk puasa supaya kita sehat. Itu untuk diri kita sendiri sehat. Yang tidak mau sholat 5 waktu di masjid, tidak mau puasa, maka apa? Allah datangkan penyakit liver, kanker, tumor, karena na'udzubillah min dzalik. Habislah kita, sakit kita, banyak keluar uang untuk berobat. Ini kenapa? Supaya mereka dekat kepada Allah. Dengan diuji sakit itu mereka dekat kepada Allah. Mereka merintih, menangis, meminta supaya sehat. Inilah tujuannya diberi sakit. Yang dulu sangat melupakan Allah, hayya 'alas shalah, sholatu khairum minan naum, tidak pernah ke masjid. Sepelekan Allah, na'udzubillah min dzalik. Allah disepelekan, bukan sepelekan. Allah tidak dianggap. Karena mereka tidak mau menyembah Allah di masjid. Maka Allah ganti, Allah balas kita yang tidak dianggap. Maka kita tidak dianggap Allah, maka kita akan sakit tubuh kita, tumor, liver, gula, migrain, ginjal, na'udzubillah. Kita sudah tidak dianggap oleh Allah lagi. Kalau kita dianggap oleh Allah, Allah akan menyehatkan kita, kan begitu. Kalau Allah tidak anggap kita, Allah beri kita sakit mas. Sudah dianggap, tidak ada gunanya kamu kasih sehat. Kamu tidak pernah menyembah saya, hayya 'alas shalah, tidak pernah ke masjid. 5-10 menit tidak berat. Agama lain itu berjam-jam di gereja, berjam-jam semedi di pura, di kelenteng, berjam-jam. Kita cuma 5-10 menit. Tidak berat mas. Siapa yang mengatakan berat 5-10 menit? Mereka berjam-jam. Kaum Yahudi, Bani Israel, 24 jam mereka hari Sabat ibadah di masjidnya mereka. 24 jam mas. Kalian kira cuma 1-2 jam? Tidak, 24 jam itu hari Sabat. Yang tidak hari Sabat ke masjid jadi kera mas, kera langsung jadi kun fayakun, jadi kera, tidak bisa kembali jadi manusia. Ini kafaratnya, ini hukumannya, ini dendanya bagi orang Yahudi yang tidak mentaati hari Sabat. Kontan mas, karena Allah telah berikan nikmatan banyak kepada orang Yahudi. Mana wasalwa itu tanpa masak langsung dimakan mas.
manis, enak, gurih. Tanpa dimasak, kita masih memasak, Mas. Masih menanam padi, masih memasak. Okelah pisang, tumbuh terus tunasnya. Atau bentul, atau umbi-umbi. Talasnya, tumbuh mereka, tunasnya. Tidak perlu tanam. Itu pun masih memasak. Kalau mereka Yahudi, mana wasalewa itu langsung cungkel dari tanah langsung dimakan. Manis, Mas. Itu kok Allah muliakan Yahudi. Juga Allah hinakan Yahudi kalau tidak sholat dari sabat di masjidnya mereka. Jadi kera, Mas, itulah perjanjiannya mereka. Untung kita tidak ada perjanjian begitu. Biarpun kita masih ngorok subuh, bantal guling, tidur, tidak jadi kera. Nanti baru di akhirat atau di alam kubur baru diazab. Ini pendengar dan rahmati Allah. Apakah tidak hebat Allah kepada kaum Muhammad? Yang didoakan, janganlah kaumku itu mati dalam kelaparan. Jangan. Kemudian masih ada diberi syafaat. Semua nabi tidak bisa memberi syafaat. Hanya Muhammad yang bisa memberi syafaat kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah nabi. Nabi lain tidak bisa memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Apa tidak hebat umat Muhammad? Hebat. Yahudi memang hebat, dikasih ini, kasih itu, kasih cerdas, kasih mana asal. Tapi iya kalau melanggar jadi kera, Mas. Mau kita begitu? Astagfirullah. 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 Na'udzubillah min dzalik. Syukur kita diberi umat Muhammad, jadikan umat Muhammad kafarat tidak langsung di dunia. Jadi kera, langsung dunia tenggelam, dalam bumi tenggelam, dalam tsunami tenggelam, dalam gempa bumi. Habis itu Korun, bayangkan, kontan masa habis Korun dengan harta-hartanya, habis Fir'aun dengan bala tentaranya, tenggelam di Laut Merah, habis, Mas. Habis. Umat Muhammad ya begini, biasa. Kafaratnya nanti bukan di dunia, tapi di akhirat. Baru di kafarat, enak kan, enak. Sama orang yang tidak sholat dan orang yang tidak sholat sekarang di ini. Nyaman saja deh. Karena kafaratnya di akhirat. Kalau Yahudi, Israel, Bani Israel, di dunia jadi kera. Coba berapa yang hayya 'alas sholat ke masjid waktu subuh. Itu kalau sudah di zaman waktu, kalau itu di zamannya Nabi Musa, aduh jadi kera semua. Tapi Allah masih sayang, masih ada pintu taubat. Ada waktunya taubat, masanya ada untuk bertobat. Nah itu, Allah sangat maha pengasih penyayang. Masih ada taubat kok. Masih dikasih umur untuk taubat. La ilaha illallah dakhala jannah, itu masih ada di wa man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga, itu Allah itu masih pintu tobatnya masih dibuka lebar-lebar selama kita belum wafat. Iya, tapi kalau kita belum tobat saat kita wafat, itu urusan lain. Salah sendiri belum tobat itu kan. Ini pendengar rahmati Allah, sehingga kita bisa husnul khotimah. La ilaha illallah, kita tutup usia kita dengan la ilaha illallah. Langsung kita wafat, cabut nyawa oleh malaikat Israil alaihissalam. Insyaallah kita akhiri tausiah ini, insyaallah bermanfaat. Akhirul kata kita taufik wal hidayah. Allahumma musta'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.